gimana ya? Kalau untuk saat ini tuh ya bahagia kita perlu lah. Maksudnya respect, hormat kepada yang membuat acara. Saya masuk nominasi juga ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau untuk saat ini tuh yang terpenting kita mengalir aja menghibur masyarakat lah. Tapi mungkin menjadi pelawak kan nggak cuma setahun 2 tahun, Ya, sudah lama gitu. lama Tapi ya. pada akhirnya di situ ada beberapa. Ya kalau untuk nominasi kan dari dulu juga kita masuk nominasi ya kan. Bahkan piala juga udah lumayan banyak lah gitu. Itu sebuah penghormatan yang harus kita hargai kan. Akan tetapi kalau untuk hal itu bukan kejaran saya gitu. Masuk nominasi, dapat piala, yaitu mah bonus. Yang terpenting saat ini tuh kita terus belajar, terutama saya sendiri terus belajar untuk bagaimana caranya kita bisa eksis terus di dunia komedi. Ya banyak itu kan sama aja seperti halnya rumah makan ya Mbak ya. Rumah makan itu sama nih ayam goreng, tapi kokinya beda kan. Nah itu, pelawak sama semua, lucu semua, cerdas semua, tapi racikannya beda kan gitu. Orang punya keunikan tersendiri, orang punya kesukaan tersendiri, ya macam-macam. Yang terpenting kita mau belajar terus. Dan saya sampai saat ini pun banyak orang yang bilang legend jauh. Bagi aku jauh lah. Aku masih belajar sampai saat ini masih belajar menjadi seorang pelawak menghibur masyarakat. Dan itu satu hal yang sangat berat sebetulnya. Bagaimana menjaga eksistensi ini gitu kan. Tapi untungnya dengan perkembangan zaman kita bisa mempunyai media sendiri, kita bisa menghibur masyarakat dengan membuat program sendiri. Ya, itu sebuah penghargaan aja mungkin ya. Maksudnya menghargai saya masih eksis di dunia komedi lah gitu. Bahkan saya juga berpikir nggak kepikiran saya masuk di situ. Saya pikir saya nggak masuk nominasi gitu. Karena yang saya jalanin itu kan bukan hanya dunia komedi Mbak, ya kan? Dunia bisnis di hiburan, bisnis hiburan, terus nyanyi, ya kan? Membuat sebuah lagu. Kayak gini, kayak sekarang aku misalkan keliling ya setiap hari. Kalau zaman dulu, zaman dulu tuh kita bisa menggunakan bahan itu terus, ya kan? Orang masih ketawa karena berbeda daerah, gitu loh. Tapi zaman sekarang nggak bisa lah. Misalkan kita di Bogor dengan itu, nanti pindah ke Subang masih itu materinya, nggak bisa. Orang udah pada ngambil YouTube. Nah gitu, disitulah tantangannya. Kalau menurut aku saat inilah tantangan terbesar gitu loh di tahun saat ini. Dibanding dulu ya. Iya, kita harus berkreativitas terus mencari bahan untuk kita menyajikan suguhan kepada masyarakat. Bahkan saya nggak ada kreatif, saya sendiri setiap saat kita harus berbeda-beda gitu. Tapi kan Iya, riset pertama terus kita ada dalam pikiran ini udah nih, ini bagaimana nih kita daur ulang. Kadang-kadang ada satu hal yang bisa kita sebagai komedi itu kan gak hanya harus memberikan sebuah kekonyolan dan kelucuan, tapi setidaknya ada edukasi yang kita sampaikan. Misalkan ke daerah Majalengka misalkan. Aku baca dulu Google, Majalengka itu apa? Oh, Majalengka itu berasal dari kata anu. Nah, itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin orang-orang yang malas baca, yang nggak tahu bisa tahu dengan adanya itu gitu. Nah, kalau misalkan untuk komedi yang harus berbeda-beda, ya itu harus dipikirin setiap saat. Mau apapun, ada halnya komedi yang kita jadikan repetitif, diulang-ulang terus. Ya bisa dikatakan itu sebuah callback setiap saat, bisa. 94, mulai ngelawak tuh saya 94. Berapa tahun berarti? 27 tahun. 27 tahun. Selama 27 tahun itu apakah ada mungkin yang mengarahkan atau mungkin semua ide-ide itu dari Saya dari nonton. Makanya ketika orang bertanya siapa idola Kang Sule gitu kan,
hampir semua pelawak tuh idola. Siapa yang berjasa sama Kang Sule di dunia seni selain orang tua? Semua pelawak berjasa. Jadi saya tuh dari nonton. Dan kalau untuk ya kalau TV kan dia ada manajemen sendiri, ada kreatif sendiri gitu kan. Kadang dari kreatif tuh hanya memberikan sebuah joke, ada yang cuma scene plot doang kan gitu. Ya kita yang harus terus berpikir. Tapi karena kita pekerjaannya melawak, mungkin otak kita tuh sudah terbiasa untuk bagaimana caranya kita membuat orang tertawa. Gergeran itu kita puas dan kita merasa sukses gitu. Tapi kalau anyep, adem gitu tuh, saya suka kepikiran apa ini yang membuat kita seperti ini. Kan saya kalau zaman dulu Warkop DKI itu sebelum manggung di manapun itu Pak Miing tuh sebagai kreatifnya dia udah duluan mencari bahan-bahan apa yang harus disampaikan dan membuat orang tuh gampang untuk tertawa. Salah satu contohnya misalkan begini, misalkan saya ke Cirebon atau ke Surabaya misalkan. Nah, Surabaya tuh tempat yang paling diminati itu apa ya? Tempat yang paling terkenal tuh apa? Nah, itu tuh saya tanya-tanya dulu sama orang, oh anu. Ketika kita melemparkan kata itu, orang udah ketawa. Nonton yang mungkin melontarkan kata-kata yang mungkin tidak mengenakan hati. Oh ada itu. Tapi ya kita kan sebagai komedian itu jangan sampai terdistract sama hal itu. Kita lemparkan ke yang lain gitu. Atau enggak kita ajak ngobrol. Kalau di atas panggung kan kita juga nggak bisa ngontrol kan kalau di apalagi off air. Kalau off air itu kan nggak ada FD yang mengarahkan tepuk tangan, mengarahkan ketawa, ya kan, nggak ada itu. Yang the real itu udah panggung. Yang the real orang ketawa sampai ngompol tuh panggung. Pernah ada sampai ngompol gitu? Pernah, apalagi sekarang tuh kita tahu di media sosial ya, kadang di tag aku lihat Kang Sule sampai gimana videonya di taggin gitu, kayak seperti itu. Tapi Apa? terkesan mungkin di kota A, kota B gitu yang membuat. Oh semuanya sangat berkesan, terutama maksudnya orang masih, saya pikir saya dengan udah lama 1 tahun mungkin saya nggak eksis di televisi ya, orang udah lupa gitu. Tapi ya dengan adanya digital ini ya orang-orang masih antusias, masih banyak orang yang berbondong-bondong, terutama di kampung-kampung. Jadi sangat berkesan semuanya gitu loh dengan teriakan-teriakan mereka setiap pas begitu pulang atau pas datang gitu kan. Orang pada minta foto itu sangat berkesan sekali. Berarti mereka ya sampai saat ini masih menonton saya walaupun nggak ada di TV. Tapi banyak orang yang kangen Kang Sule, kapan nih kita udah nggak nonton TV lagi nih, nggak ada Kang Sule gitu. Kayak gitulah.